Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Fikri di channel Belajar Bareng Kak Fikri. Kreatif, inovatif, inspiratif. Aye. Nah, untuk sekarang kakak akan membuat video tentang materi olahraga ya. Minggu kemarin kakak bercerita atau menjelaskan tentang materi seni budaya, dan kali ini kakak akan menjelaskan tentang materi olahraga. Apa materinya? Nanti kalian bisa saksikan saja setelah tayangan ini gitu ya tentunya. Dan tentunya materi ini untuk pertama ini, materi olahraga untuk pertama ini kakak akan menyampaikannya untuk kelas 7, 8 dan juga 9. So, tolong ditonton sampai beres, jangan sampai dilewatkan karena ini juga akan bermanfaat banget bagi kalian, mudah-mudahan ya. Nah, untuk materi yang pertama ini kakak akan menjelaskan tentang pemanasan atau yang biasa juga disebut dengan warming up. Nah, basicnya mungkin kalian sudah pada tahu lah ya, pemanasan itu seperti apa sih gitu gerakannya. Nah, tapi di sini kakak akan lebih menjelaskan lagi mulai dari pengertian pemanasan itu apa, terus kemudian manfaatnya itu apa, terus gerakan-gerakan yang benar itu seperti apa sih gitu agar khasiatnya itu bisa langsung dirasakan gitu ya oleh tubuh kita. Nah, yang pertama itu ada pengertian pemanasan. Tapi sebelum kakak menjelaskan tentang pengertian pemanasan, perlu diketahui juga bahwa olahraga, kita sepakati bersama bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan fisik yang memerlukan fisik gitu ya, yang bisa jadi kegiatan fisik ini mencederai gitu ya, beresiko cedera apabila tidak dipersiapkan dengan baik dan benar. Nah, maka dari itu sebelum melakukan kegiatan termasuk olahraga, kita perlu untuk melakukan sebuah kegiatan atau gerakan-gerakan pemanasan atau warming up. Nah, pengertiannya sendiri bahwa pengertian yang lebih luasnya bahwa pemanasan atau warming up itu adalah beberapa gerakan persiapan tubuh untuk melakukan kegiatan yang lebih berat dengan cara melakukan beberapa gerakan latihan yang lebih sederhana. Nah, dari sumber lain juga menyatakan bahwa pengertian pemanasan ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan frekuensi jantung secara berlahan sehingga tersedia cukup waktu untuk mengisi otot yang bekerja dengan darah yang kaya akan oksigen. Nah, kegiatan pemanasan ini atau warming up ini juga merupakan salah satu bentuk persiapan emosional, fisiologis, dan psikologis untuk melakukan kegiatan macam latihan olahraga dengan intensitas yang lebih tinggi. Penjelasan yang kedua ada fungsi atau manfaat pemanasan sebelum olahraga ya. Nah, sebelumnya kita sepakati bersama dulu nih bahwa olahraga itu adalah kegiatan yang memerlukan pergerakan otot, sendi, dan juga tulang gitu dalam intensitas yang lebih tinggi. Nah, dengan melakukannya kegiatan pemanasan atau warming up sebelum olahraga itu, maka darah yang akan kaya dengan nutrisi dan oksigen akan mengalir kepada otot sehingga otot ini siap untuk dipakai atau dipacu lebih berat lagi gitu. Jadi seperti penjelasan sebelumnya bahwa pemanasan ini merupakan sebuah langkah persiapan ya untuk melakukan sesuatu aktivitas yang lebih berat gitu. Contohnya adalah olahraga. Nah, dengan melakukan pemanasan, kegiatan pemanasan sebelum olahraga itu, otot yang akan kita pakai dengan intensitas yang tinggi ini akan lebih siap dipacu lebih keras. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau misalkan kita tidak melakukan kegiatan pemanasan terlebih dahulu sebelum melaksanakan olahraga? Nah, dampaknya atau akibatnya adalah bisa jadi mencederai tubuh kita gitu ya, akan mencederai, mengakibatkan cedera otot, sendi atau tulang gitu ya. Nah, kita tahu kalau misalkan sudah cedera ya akan, yang pertama akan sakit, yang kedua akan mengganggu aktivitas sehari-hari kita, belum lagi harus perawatan medis yang lebih lanjut gitu ya apabila cederanya itu sangat serius gitu. Nah, contohnya mungkin seperti keseleo atau salah urat, terkilir, kram otot gitu ya, sakit otot dan segala macamnya. Maka penting bagi kita sebelum melaksanakan kegiatan olahraga yang lebih keras itu harus melakukan terlebih dahulu kegiatan warming up.
penjelasan yang ketiga yaitu bentuk pemanasan gitu ya. Nah, bentuk pemanasan itu seperti apa sih gitu. Nah, sebetulnya untuk melakukan kegiatan pemanasan atau warming up itu tidak perlu menggunakan alat khusus dan tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali. Jadi bisa dilakukan dengan gerakan-gerakan sederhana yang memang sangat mudah untuk dilakukan. Contohnya ya mungkin seperti jogging ringan, senam aerobik ringan, terus lari-lari kecil di tempat bisa, ataupun kegiatan yang sederhana yang lainnya gitu. Nah, lamanya itu berapa lama? Cukup 5-10 menit aja agar bisa dilanjutkan dengan peregangan otot atau stretching gitu ya. Jadi namanya untuk untuk membuat kita berkeringat dulu lah gitu ya, dengan intensitas yang lebih rendah. Nah, setelah melakukan kegiatan pemanasan atau warming up, perlu juga disisipkan gerakan-gerakan peregangan atau yang disebut juga dengan stretching. Nah, peregangan atau stretching ini adalah aktivitas meregangkan otot untuk mengurangi kekakuan otot atau meningkatkan kelenturan atau istilah lainnya fleksibilitas otot agar siap melakukan gerakan-gerakan yang lebih banyak dan lebih cepat. Nah, jenisnya itu ada dua. Yang pertama ada peregangan statis dan yang kedua ada peregangan dinamis. Peregangan statis sendiri adalah peregangan yang melakukan gerakan-gerakan statis dengan intensitas rendah. Sedangkan peregangan dinamis adalah peregangan yang gerakan-gerakannya itu dinamis dan intensitasnya mulai dari rendah sampai sedang. Nah, pengertian yang lainnya mungkin simpelnya adalah pergerakan statis itu gerakan-gerakannya monoton lah istilahnya ya. Jadi ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah gitu. Nah, kalau misalkan dinamis itu lebih biasanya menggunakan lebih dari satu atau dua organ tubuh atau otot ya. Nah, untuk kali ini kakak akan memperagakan beberapa gerakan warming up atau pemanasan yang baik dan benar, dan dimohon untuk diperhatikan dengan seksama ya. Yang pertama ada pemanasan daerah kepala. Caranya adalah kalian lihat kaki kakak itu lebih lebar daripada bahu ya. Lalu kemudian tangan kalian dipegang di pinggang. Lalu kepala kalian tinggal digerakkan ke kiri dan ke kanan. Contohnya seperti ini. 1, 2, atau kalian bisa juga gerakannya ke atas dan ke bawah seperti ini. 1, 2, 1, 2. Nah, pastikan gerakannya itu sampai meregangkan otot-otot kepala kalian ya. Jadi waktu kalian geser ke kiri atau ke kanan itu sampai tertarik leher kalian narik sampai ke bahu. Begitupun ke kanan ataupun ke atas harus ada tarikan, jadi lebih kerasa. Dan yang kedua ada pemanasan atau warming up bagian tangan. Kalau misalkan kalian pemanasannya tangan kanan, berarti kalian tinggal bawa ke arah kiri lalu ditahan oleh tangan kiri sampai adanya penarikan ya. Sampai penarikan itu kurang lebih 10-15 detik aja cukup. Kemudian berganti kebalikannya. Nah, gerakan ini juga bisa seperti ini. Ada penarikan ke belakang. Misalkan kalian tarik ke yang kanan, berarti ditahan oleh tangan kiri 10-15 detik cukup, kemudian berganti 10-15 detik cukup. Intinya adalah harus adanya penarikan ya. Nah, untuk gerakan yang ketiga pemanasannya adalah bagian pinggang ya. Caranya kalian sama kakinya lebih lebar daripada bahu, kemudian tangan kalian disimpan di pinggang, kemudian kalian tinggal menggerakkannya ke kiri dan ke kanan. Contohnya seperti ini. Cukup 2 kali per bagiannya 1-2 1-2 ya. Itu tetap harus ada penarikan di antara keduanya ya. Sampai adanya penarikan sampai kerasa. Oke, pemanasan yang keempat adalah bagian kaki. Caranya ini menggunakan keseimbangan ya. Jadi kalian tinggal menaikkan kaki ke atas lalu ditahan oleh kedua tangan kalian sampai ditarik sampai ke atas dada ya, sampai di atas dada.
kemudian dihitung sampai 10 atau 15 detik. Kemudian pindah posisi, kesampingin kakinya sama 10 sampai 15 detik. Harus adanya penarikan. Lalu kemudian kalian bisa bawa ke belakang juga ya. Tarik juga, tariknya ke depan oleh tangan kalian 10 sampai 15 detik. Nah, tadi itu ada gerakan pemanasan atau warming up statis ya. Jadi gerakan yang monoton ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah gitu ya. Nah, untuk kali ini ada pemanasan atau warming up dinamis, di mana menggunakan berbagai macam organ tubuh kalian. Contohnya yang pertama ada lari di tempat. Contohnya seperti ini. Bisa kalian gunakan tangan kalian sebagai tumpuan kaki kalian. Ini cukup 15 detik saja sampai kalian merasa lelah ya. Kemudian gerakan yang kedua ada namanya jumping jack, atau kalau bahasa Indonesianya loncat bintang. Kalian tinggal buka kaki kalian selebar bahu atau lebih lebar daripada bahu. Kemudian kalian tinggal loncat dengan tangan dinaikkan juga ke atas. Contoh seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 kali cukup. Nah, tadi udah kakak contohkan beberapa gerakan warming up pemanasan baik yang statis ataupun yang dinamis. Intinya adalah harus adanya penarikan, atau yang tadi kakak jelaskan adalah peregangan atau stretching ya. Jadi setiap kalian melakukan kegiatan pemanasan harus ada penarikan antara otot-otot kalian ya, biar kalian kerasa, biar otot yang nantinya akan dipakai untuk olahraga yang lebih berat atau intensitasnya lebih tinggi itu bisa dipacu atau dipakai lebih berat lagi. Itu aja, dan tolong untuk diterapkan, apalagi kalian di setiap hari ini harus melakukan kegiatan pembiasaan yang salah satunya adalah olahraga. Jangan sampai asal-asalan gerakannya, jangan sampai tidak kerasa apa-apa. Justru kalau misalkan kalian kerasa perih atau kerasa adanya penarikan di antara otot kalian, itu artinya bisa dipastikan gerakannya benar. Oke? So, itu aja mungkin video yang bisa kakak sampaikan di materi olahraga yang pertama ini. Pesan kakak adalah selalu jaga kesehatan, selalu bugar, selalu sehat, dan jaga juga pola makan kalian. Jangan terlalu banyak jajan seblak, atau ya kurang-kurangin lah jajan cilok bapri mungkin, atau jajanan-jajanan yang sebetulnya tidak berfaedah untuk tubuh kalian gitu ya. Perbanyaklah makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga jaga pola tidur kalian. Kalau kalian umur kalian ya sampai 10 jam lah tidurnya, mungkin bisa dari jam 8, dari jam 9 malam, bangun jam 4 atau jam 5 gitu ya. Jadi jangan sampai bergadang, itu dihindari banget. Kata Bang Roma juga, kalau tidak ada gunanya, jangan begadang. Nah, terus yang ketiga adalah sering-sering minum air bening, air jernih ya, bukan air putih. Kalau air putih mah susu. Jadi kurang-kurangin juga minuman-minuman yang mengandung gula berlebihan seperti teh dan teh gitu ya. Jangan sampai minum gula berlebihan. Sering-sering minum air putih. Pesannya ada 3 ya. Selalu jaga kesehatan tubuh kalian dengan pola makan yang benar, pola tidur yang sehat, dan minum selalu air putih. See you. Terima kasih. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, boleh like, share, komen, atau subscribe. See you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.